Halo guys, thank you sudah klik video ini. Kali ini aku bakal bawain kalian sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1971 dan baru saja dipecahkan 2023 kemarin. Dimana kasus ini menimpa seorang guru di Amerika yang bernama Rita Curran. Rita Curran ini adalah seorang gadis yang mengalami kejadian tragis di apartemennya sendiri. Dimana pada awalnya kasus ini tidak bisa terpecahkan karena teknologi pada saat itu yang tidak bisa mendeteksi DNA. Tapi karena teknologi yang sudah berkembang, akhirnya identitas pelaku bisa ditemukan dan kasus ini dapat dipecahkan. Kalian pasti sudah penasaran dengan cerita ini kan? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Jadi kejadian ini tuh menimpa seorang gadis yang pada saat itu masih berusia 24 tahun bernama Rita Curran. Jadi gadis yang bernama lengkap Rita Patricia Curran ini lahir pada tanggal 21 Juni 1947 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Rita adalah anak dari pasangan Thomas dan Mary Curran, di mana dia memiliki dua saudara lainnya yang bernama Thomas dan Mary. Keluarga Curran ini kemudian pindah ke Burlington, di mana tempat Mary itu bersekolah di Mount St. Mary Academy. Tapi di sini nggak dijelasin ya, kenapa keluarga itu pindah dari Burlington. Setelah pindah, keluarga Curran ini adalah keluarga yang cukup terkenal di area sana, karena ayahnya ini bekerja di fasilitas IBM di Burlington, dan mereka itu juga punya dinner dan persewaan kabin di Arrowhead Mountain Lake. Dinner ini kalau aku searching semacam restoran tapi yang sederhana gitu loh guys. Rita yang tadi bersekolah di Mount St. Mary Academy akhirnya lulus dan melanjutkan sekolahnya di Trinity College dan lulus pada tahun 1696. Lalu Rita menjadi guru kelas 2 di Milton Elementary School. Di musim panas, Rita ini juga mengambil kelas di University of Vermont dan mengambil kerja paruh waktu sebagai pelayan kamar di Colonial Motor Inn. Jadi pada saat Rita ini berulang tahun ke-24, dia ini memutuskan untuk mencari tempat baru dan pindah dari orang tuanya. Dia menemukan iklan di mana ada orang yang mencari teman sekamar atau roommate di koran harian Burlington Free Press. Beberapa sumber ini mengatakan kalau misalnya hanya 3 orang perempuan yang ada di apartemen tersebut. Tetapi menurut data kepolisian di apartemen itu ada 2 kamar. Satu kamar diisi oleh Rita sama Beverly, yang satu lagi diisi oleh pasangan kekasih namanya Paul sama Carrie. Jadi 2 kamar, yang satu Rita sama Beverly, yang satu itu Paul sama Carrie. Pada malam 19 Juli 1971, Paul ini sedang menunggu pacarnya Carrie di luar tempat kerjanya. Karena dia itu mau jemput Carrie setelah shiftnya kerja. Nah, setelah dijemput, mereka itu pulang ke apartemennya sebentar, lalu mengganti pakaian dan berangkat lagi untuk makan malam di Harbor Highway. Nah, di jam 11.15 malam, Paul sama Carrie ini masih asik di bar. Jadi, dia itu menelpon. Jadi mereka itu berencana untuk menelpon si Rita sama Beverly ini untuk join sama mereka. Tapi saat ditelepon yang mengangkat itu cuma Beverly, soalnya Rita ini sudah tidur. Nah, akhirnya Beverly ini sendirian yang menyusul Paul sama Carrie. Di jam 12.30, Paul sama Carrie ini sudah mau pulang dan membayar tagihan. Tapi si Beverly ini masih mau nongkrong di sana untuk sebentar. Jadi akhirnya Paul sama Carrie ini pulang sendiri, Beverly nggak ikut pulang. Nah, pas mereka ini sudah sampai apartemen balik, mereka ini melihat pintu kamar apartemen dari Rita ini masih terbuka sedikit. Tapi mereka mikir, mungkin Rita ini sudah tidur. Jadi mereka nggak gubris dan pergi ke ruang tamu untuk duduk-duduk. Jadi mereka nggak langsung tidur gitu ya. Jadi mereka masih duduk-duduk di ruang tamu sambil nungguin Beverly ini balik. Akhirnya terdengar suara pintu yang menandakan bahwa Beverly ini sudah balik ke apartemen. Nah, tapi mereka ini nggak langsung balik ke kamar masing-masing, tapi masih ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Mereka ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mereka itu memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Setelah Paul dan Carrie ini kembali ke kamar, mereka nggak lama mendengar suara teriakan dari Beverly yang mengatakan bahwa ada yang nggak beres dengan Rita. Nah, dari situ kejadian semua ini berawal. Nah, kita masuk ke proses penyelidikannya.
Jadi tim ambulans dari pemadam kebakaran adalah orang yang pertama merespon panggilan di Jalan Brook Avenue nomor 17 ini. Ditambah lagi dengan satu polisi yang namanya Richard Garrow. Tapi ketika Richard ini datang, mereka itu ngomong dari dalam kalau misalnya wanita yang ada di dalam itu sudah dalam keadaan, yaitu Rita Curran. Di mana Richard ini langsung menelpon untuk meminta bantuan tambahan karena ini adalah masalah yang serius. Jadi dalam laporan Garrow ini mengatakan kalau misalnya tubuh Rita ini sudah tergeletak dan dalam posisi di mana pakaian Rita ini ada di antara kakinya. Wajahnya bengkak dan berlumuran cairan merah. Akhirnya Garrow ini menunggu tim detektif untuk datang. Banyak barang di kamar Rita dan Beverly yang bisa dijadikan barang bukti. Rambut yang terjepit di tangan Rita, kuku yang tergores, sama baju tidur Rita yang sudah robek. Sementara itu ditemukan spray dan pengunci rambut juga dijadikan sebagai barang bukti dan dibawa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan materi biologis, cairan merah maupun hal yang berkaitan dengan rambut dibawa semua. Sementara detektif ini menandai tubuh Rita di lantai, mereka itu menemukan sebuah putung rokok yang terletak di bawah saku Rita. Sebuah rokok bermerek Clark dengan filter arang. Ternyata rokok itu sudah padam di tempat kejadian tanpa dipadamkan atau diinjak sebelumnya. Detektif mencatat bahwa abu arang ditemukan di antara siku lengan dan tubuh Rita. Detektif juga mengatakan, apapun yang terjadi pada Rita dan siapapun pelakunya, ini tidak terjadi tanpa adanya perlawanan. Hal ini dibuktikan karena kunci rambut Rita yang berserakan di mana-mana, tirai yang sudah terjepit atau sobek, dan kasur yang sudah berpindah tempat. Meskipun Rita ini berbadan kecil dan berberat hanya 100 pound atau dalam kilo itu 45 kg kurang lebih, dia melakukan perlawanan dan berjuang untuk hidupnya. Polisi juga memeriksa area sekitar rumah apakah pintu masuk itu dimasuki dengan paksa atau enggak. Dan mereka juga mengecek jalan-jalan di sekitar rumah, tapi tidak ada jejak kaki di jalan yang berpasir dan di area rerumputan tidak ada bekas jejak kaki atau orang yang menginjak-injak rumput itu. Detektif juga menjelaskan bahwa jendela dekat pintu depan tidak terkunci, tapi sulit untuk dibuka. Detektif juga memeriksa gudang yang berbentuk seperti area terbuka. Nah, di sana ditemukan ada dua tong sampah, yang satunya sudah kebalik dan isinya berserakan, dan yang satunya mengalami bengkok di tengah. Detektif menyimpulkan bahwa sepertinya ada seseorang yang menginjak tong sampah itu. Ditemukan juga ada di antara pintu dapur dan pintu belakang. Teman-teman sekamar Rita pun diwawancarai oleh polisi, salah satunya Paul. Polisi menanyakan kepada Paul, apa kamu tahu kenapa tong sampah ini bisa bengkok di tengahnya? Paul pun menjawab, kalau misalnya tong sampah itu dipakai untuk mengganjal pintu saat kemarin ada badai. Terus Paul itu juga cerita kalau apartemen mereka itu jarang dikunci, baik pintu depan maupun pintu belakang. Pintu selalu terbuka, kunci itu selalu tergantung di pintu depan. Detektif menanyakan soal kunci yang rusak di pintu depan, dan Paul menjawab, memang itu sudah rusak dari lama, dan karena nggak pernah dipakai, jadi nggak pernah dibenerin. Detektif juga menanyakan kepada Paul soal putung rokok yang ia temukan. Paul menjawab kepada detektif, setahu saya Beverly dan Rita ini tidak merokok. Yang merokok di apartemen ini hanya Paul dan pacarnya Carrie. Detektif nanyain lagi hal yang sama kepada Paul untuk memastikannya, dan Paul menjawab, selama yang saya tahu, saya tidak pernah melihat Rita dan Beverly ini merokok. Detektif sudah sangat teliti dalam menyelidiki kasus ini. Mereka sampai mengambil sampel dari basement dan dibandingkan dengan sampel yang ditemukan di kamar Rita. Mereka juga mencari apakah ada sidik jari yang tertempel pada lantai dan sekitar tubuh Rita. Saksi-saksi kunci menjadi poin penting juga dalam penyelidikan kasus ini. Jadi, Garrow yang sudah selesai dalam bertugas, dia itu memutuskan untuk mensurvei unit-unit yang lain. Jadi apartemen itu ada 3 lantai, di mana lantai 1 ini dihuni oleh Rita, lantai 2 ini dihuni oleh orang lain, dan lantai 3 itu dihuni oleh sepasang suami istri. Pada saat Garrow ini memeriksa, lantai 2 ini tidak ada orangnya. Dan lantai 3 ini ada sepasang suami istri yang bernama William DeRose dan Michelle DeRose, di mana mereka ditanyain, apakah kamu mendengarkan sesuatu yang aneh atau mencurigakan kemarin malam pukul 1? Mereka itu menjawab, enggak, kami nggak mendengarkan apa-apa. Kami sepanjang malam ada di kamar dan tidak melihat atau mendengarkan sesuatu yang mencurigakan. Setelah pengumpulan bukti, investigasi pun dilakukan. Tempat kejadian menjadi kunci penting dari kasus ini, karena kalau misalnya kita lihat waktu dari Beverly ini Waktu dari Beverly ini mau pergi sampai Beverly ini pulang ini hanya 1 jam ya.
di mana dalam waktu 1 jam pelaku ini bisa masuk, menyerang dan Rita lalu pergi tanpa meninggalkan jejak atau kesalahan sedikit pun. Berarti kalau disimpulkan adalah pelaku ini adalah orang terdekat atau orang yang sudah mengenal daerah tersebut. Detektif lalu kembali lagi berulang kali ke apartemen itu dan menanyakan pada penghuni lantai 2 dan 3 apakah mereka ini mengetahui sesuatu. Ketika mereka kembali untuk yang kedua kalinya, penghuni di lantai 2 ini sudah ada di rumah. Detektif menanyakan pada penghuni di lantai 2, tapi jawaban dari mereka tidak membantu dalam penyelidikan. Lalu dia kembali lagi ke lantai 3 tempat William Deros ini tinggal bersama istrinya. Dia menanyakan kembali, apakah kalian yakin dengan apa yang kalian katakan? Mereka mengatakan, iya, kami sangat yakin kalau misalnya pada saat itu kami tidak mendengarkan ataupun melihat sesuatu yang mencurigakan. Penyelidikan pun terus dilakukan dengan penuh upaya. Polisi pun mengerahkan banyak tenaga untuk menyelidiki kasus ini. Masyarakat kaget dengan kebrutalan dan ketidakpastian dari kasus ini. Brooks Avenue adalah tempat yang damai dan tentram pada sebelum kejadian Rita. Menurut polisi, mereka mendapatkan berbagai telepon dari orang-orang yang mengatakan adanya orang-orang mencurigakan yang mengintai rumah mereka yang terjadi sebelum kejadian Rita ini berlangsung. Lebih dari 100 orang diinterogasi, bahkan mereka itu mengikuti tes poligraf. Detektif juga menambahkan daftar nama-nama tersangka berdasarkan fakta-fakta lingkungan, orang yang dekat dari daerah tersebut, atau orang yang mencurigakan. Tapi sayangnya kasus ini belum bisa terpecahkan sampai Rita dimakamkan pada 24 Juli 1971 pada hari Jumat. Rita ini dimakamkan di tempat asalnya yaitu di Milton, Vermont, di mana pemakaman ini dihadiri oleh lebih dari 300 orang termasuk beberapa petugas kepolisian. Di tahun 2014, detektif itu juga berhasil mengidentifikasi bukti-bukti lain yang memiliki kemungkinan dapat memberikan hasil ekstraksi dari DNA pelaku. Karena hal yang menarik adalah putung rokok yang mereka temukan itu putung rokok yang bermerek Clark. Jadi meskipun teman sekamarnya itu adalah seorang perokok, mereka itu nggak merokok merek yang sama. Jadi Paul sama Carrie ini punya rokok dengan merek yang berbeda. Jadi kemungkinan ada orang lain yang merokok di sana dan meninggalkan rokok itu di tempat kejadian perkara. Di tahun 2022, putung rokok ini masih menjadi bukti krusial bagi para penyelidik karena memberikan profil DNA yang masih digunakan. Jadi kasus ini itu kenapa bisa lama? Soalnya pada tahun 2014 setelah mereka mendeteksi DNA dari putung rokok ini tidak ditemukan DNA yang cocok. Ada kemungkinan di mana pelaku ini tidak melakukan kejahatan sebelum ataupun sesudah kejadian Rita. Kemungkinan kedua adalah DNA pelaku ini tidak pernah terdaftarkan pada basis data kepolisian. Jadi mereka nggak bisa nemuin siapa pelaku ini. Akhirnya polisi yang nggak menemukan DNA pelaku mengganti metodenya menjadi perbandingan familial. Di mana setelah melakukan perbandingan familial ini ditemukan bahwa William Deros ini memiliki kecocokan dengan DNA yang terkait. Karena tim penyelidik ini berhasil menemukan saudara tiri dari William dan dia dengan sukarela mau memberikan sampel DNA-nya. Dan hasil DNA itu memperkuat bukti bahwa sampel DNA itu sama dengan DNA milik William Deros. Di sini terungkap fakta bahwa William dan istrinya itu meninggalkan Vermont nggak lama dari kejadian Rita. Mereka akhirnya bercerai dan berpisah. William ini sempat pergi ke Thailand dan menjadi biksu di sana. Sementara mantan istrinya yang dipanggil polisi telah pindah ke Eugene, Oregon dan telah mengganti namanya. Ia mengakui bahwa pada saat itu ia berbohong kepada polisian karena sebenarnya William itu sempat keluar dari rumah itu. Ia mengatakan bahwa ia sangat jatuh cinta kepada William dan pada saat itu ia nggak mau William ini sampai diperiksa. Karena William ini memiliki catatan kriminal sebelumnya. Detektif ini juga mewawancarai mantan istri William yang menikah di tahun 1974. Di mana dia menyampaikan bahwa William ini adalah seorang yang temperamental dan emosional. Dia pernah mengalami 2 kejadian mengerikan selama ia bersama William. Di mana yang pertama William ini sempat perut seorang wanita. Tapi untungnya wanita ini tidak mengajukan tuntutan kepada William. Dan yang kedua adalah saat makan malam, William ini pernah dengan alasan yang tidak jelas istri
istrinya. Akhirnya karena ia ketakutan, ia memutuskan untuk berpisah. Kasus ini berhasil dipecahkan pada tahun 2023 dengan William Drews yang dinyatakan sebagai pelaku tunggal dari kejadian ini. Di mana pada saat kejadian Drews yang pada saat itu berusia 31 tahun memutuskan untuk keluar dari apartemennya dan berjalan-jalan untuk menghirup udara segar karena habis bertengkar dengan istrinya. William yang melihat pintu apartemen milik Rita yang tidak terkunci masuk melalui pintu depan dan melakukan aksinya kepada Rita. Sumber mengatakan bahwa Drews ini setelah ia pulang dari Thailand karena overdosis di apartemennya di San Francisco. Itulah kisah dari Rita Kuren, seorang gadis yang berusia 24 tahun yang harus kehilangan nyawanya karena orang yang tidak ia kenal. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa kita harus terus melindungi diri kita dan lingkungan, serta kita harus memperhatikan pintu rumah kita agar selalu terkunci saat malam hari. Sekian dari aku, thank you udah dengerin kasus ini. Kalau kalian mau dibahasin kasus yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Dadah!